Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas laporan keuangan. Tapi kita nggak cuma lihat angkanya aja ya. Kita mau coba ngertiin cerita yang sebenarnya di balik angka-angka itu. Coba dibayangin, Anda dapat laporan laba perusahaan ternyata di atas target. Wah, pasti langsung pengen selebrasi kan? Tapi, eits, tunggu dulu. Emangnya sesimpel itu? Nggak secepat itu, teman-teman. Soalnya, angka laba di akhir itu belum cerita lengkapnya. Pertanyaan yang jauh-jauh lebih penting itu adalah, kenapa hasilnya bisa begini? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Jadi, langkah paling awal, paling fundamental, itu adalah ngebandingin hasil aktual sama anggaran yang udah kita buat. Kenapa? Yuk, kita lihat. Kalau dilihat sekilas, ini kelihatannya bagus banget ya. Laba aktual kita lebih tinggi dari target. Tapi, buat para manajer senior, ini baru awal dari pertanyaan. Mereka pasti pengen tahu, untung lebih ini datangnya dari mana? Apa karena penjualan kita lebih banyak? Atau jangan-jangan karena kita berhasil menekan biaya? Nah, buat jawab semua pertanyaan tadi, kita butuh alat detektif nih. Kenalin, namanya analisis varians. Ini adalah alat super canggih yang dipakai para manajer buat menggali lebih dalam lagi. Penting buat diingat ya, analisis varians itu bukan cuma ngelihat selisih totalnya doang. Enggak, metode ini tuh kayak operasi bedah. Dia memecah selisih itu jadi kecil-kecil buat cari tahu tiap faktor yang punya andil. Nah, inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Diagram alir ini, anggap aja ini peta investigasi kita. Ini nunjukin gimana analisisnya jalan. Dari level paling atas, total variance, terus dipecah lagi jadi cabang-cabang yang lebih kecil. Proses ini sering banget diibaratkan kayak ngupas bawang. Kenapa? Karena setiap lapisan yang kita kupas, kita nemuin detail baru. Logikanya itu benar-benar sistematis. Pertama, kita cari tahu dulu faktor-faktor kuncinya apa aja. Terus, kita bedah satu persatu variansnya buat lihat dampaknya. Kita gali terus, sampai kita ngerasa, oke, ini udah cukup jelas wawasannya. Oke, kita mulai ngupas bawangnya ya. Lapisan pertama, pendapatan penjualan. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih pendapatan kita kok beda dari yang kita rencanain di awal? Komponen pertama yang kita cek, harga. Apa kita dapat duit lebih banyak karena kita naikin harga jual? Nah, varians harga jual ini yang bakal ngasih jawabannya. Berikutnya, kita lihat dari sisi volume. Apakah pendapatan naik cuma gara-gara kita sukses jual barang lebih banyak? Nah, varians volume penjualan ini tugasnya buat misahin efek ini doang. Nah, ini dia kenapa misahin dua hal ini penting banget. Biar manajemen bisa nge-review kinerja dengan akurat. Kesuksesan ini tuh karena strategi harganya yang pintar, atau karena tim sales kerja keras jual lebih banyak. Ini kan dua cerita yang beda banget ya. Oke, urusan pendapatan udah. Sekarang kita pindah ke sisi lain dari persamaan laba. Waktunya kita ngupas lapisan biayanya. Kita balik lagi ke peta jalan kita tadi ya. Sekarang fokus kita ada di cabang biaya manufaktur dan non-manufaktur. Sama aja kayak pendapatan, ini juga bakal kita pecah-pecah lagi biar kelihatan cerita di baliknya. Kalau ngomongin biaya, ada dua jenis yang penting banget buat kita bedain. Biaya tetap dan biaya variabel. Gampangnya gini, biaya tetap itu kayak sewa gedung. Mau produksi banyak atau sedikit, bayarnya ya segitu-gitu aja. Nah, kalau biaya variabel, contohnya bahan baku, ya jelas dia bakal naik turun ngikutin seberapa banyak kita produksi. Oke, sisi teknisnya udah kita bahas ya. Sekarang kita lihat sisi manusianya. Karena percaya nggak percaya, sistem pengukuran kayak gini tuh ngaruh banget ke cara manajer bertindak. Jadi, ada dua filosofi yang biasanya tabrakan nih soal gimana cara pakai laporan varians. Yang pertama, sebut aja pengawasan ketat. Di sini, anggaran itu harga mati. Komitmen bulanan yang harus dicapai. Terus yang kedua, pengawasan longgar. Ini ngelihat anggaran lebih sebagai alat bantu perencanaan dan lebih percaya sama manajernya buat mikirin sukses jangka panjang. Pengawasan ketat ini emang bisa bikin orang semangat, tapi ada resikonya juga. Manajer bisa jadi terlalu fokus ke target bulanan sampai-sampai ngorbanin investasi jangka panjang yang sebenarnya penting. Lebih parahnya lagi, bisa-bisa malah ada yang ngakalin data cuma biar laporannya kelihatan bagus. Nah, sebagai penutup, ada satu poin paling penting yang perlu kita garis bawahi. Analisis varians ini memang alat yang super powerful, tapi dia juga punya batasan. Jadi harus dipakai dengan bijak. Ingat ya poin kuncinya nih, analisis varians itu ngasih tahu kita di mana masalahnya, tapi dia nggak ngasih tahu kenapa masalah itu bisa terjadi. Jadi, ini tuh baru titik awal investigasi bukan akhir dari segalanya. Jadi, anggap aja angka-angka ini kayak petunjuk di peta harta karun. Dia nunjukin di mana kita harus gali.
Tapi cerita lengkapnya itu baru kita dapat dari ngobrol langsung sama manajer yang bertanggung jawab. Jadi, kalau data udah ngasih tahu kita apa yang terjadi, tugas kita yang sebenarnya justru baru dimulai. Pertanyaan berikutnya, dan yang paling penting, adalah kenapa? Dan menemukan jawaban dari pertanyaan kenapa inilah kunci sebenarnya buat pakai alat ini secara efektif dan bikin kinerja jadi lebih baik lagi ke depannya.